Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romla Afriyanti, mahasiswi semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Darul Ma'arif Indramayu, dengan NIM 2388201076. Video presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Langsung ke videonya ya teman-teman. Perkembangan media pembelajaran. Munadi menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan cara menyajikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, penggunaan animasi dan simulasi berbasis komputer untuk mata pelajaran sains. Sedangkan Sugiono menjelaskan bahwa perkembangan media pembelajaran saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pembelajaran berbasis daring dan blended learning. Misalnya, Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom dan Moodle. Berikutnya ada contoh perkembangan media pembelajaran di Indonesia. Yang pertama ada era tradisional, yaitu penggunaan papan tulis, buku cetak, dan alat peraga sederhana. Lalu era audiovisual, penggunaan OHP atau overhead projector, radio pendidikan, dan televisi edukatif. Setelahnya ada era digital, pemanfaatan e-learning, aplikasi pembelajaran, dan media interaktif berbasis internet. Setelahnya saat ini yaitu era AI dan virtual reality. Munculnya teknologi AI dalam pembelajaran adaptif dan penggunaan VR atau virtual reality serta AR atau augmented reality untuk pengalaman belajar yang lebih imersif. Berikutnya peran guru dan perkembangan media pembelajaran. Seiring dengan perkembangan media pembelajaran, peran guru juga mengalami transformasi. Guru tidak lagi hanya sebagai sumber utama pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator, inovator, dan motivator dalam pembelajaran. Berikut beberapa perannya. Sebagai fasilitator, guru harus mampu memilih dan mengintegrasikan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, menggunakan video interaktif untuk menjelaskan konsep abstrak dalam sains. Yang kedua, sebagai inovator, guru harus kreatif dalam menciptakan atau mengadaptasi media pembelajaran yang menarik dan efektif. Misalnya, membuat pembelajaran berbasis game edukasi atau menggunakan augmented reality. Yang ketiga, sebagai motivator, guru harus mampu meningkatkan semangat belajar siswa dengan penggunaan media yang menarik dan interaktif. Misalnya, menggunakan kuis berbasis aplikasi seperti Kahoot untuk evaluasi pembelajaran. Yang keempat, sebagai evaluator, guru harus dapat menilai efektivitas media pembelajaran yang digunakan. Misalnya, melakukan survei atau analisis terhadap pemahaman siswa setelah menggunakan media tertentu. Dan yang terakhir, sebagai pembelajar sepanjang hayat, guru harus terus mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi pendidikan. Misalnya, mengikuti pelatihan atau webinar tentang pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis, karakteristik, dan teknologi yang digunakan. Berikut adalah beberapa klasifikasi utama media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan indera yang digunakan. Klasifikasi ini didasarkan pada bagaimana media menyampaikan informasi melalui indera manusia. Contohnya ada media visual, dapat dilihat. Contohnya itu seperti gambar, diagram, grafik, peta, papan tulis, dan slide PowerPoint. Lalu ada media audio, dapat didengar, contohnya radio, podcast edukasi, atau rekaman suara. Dan media audiovisual, kombinasi suara dan gambar. Contohnya seperti video pembelajaran, film edukasi, dan televisi pendidikan. Yang kedua, berdasarkan teknologi yang digunakan. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan dalam penyampaiannya. Media konvensional, contohnya buku cetak, papan tulis, dan alat peraga.
Kemudian ada media digital, contohnya ada e-learning, aplikasi edukasi, dan animasi interaktif. Lalu media berbasis internet, contohnya website edukasi, Google Classroom, video pembelajaran di YouTube, dan selanjutnya media berbasis AI dan VR atau AR. Contohnya pembelajaran dengan chatbot AI, simulasi virtual reality, atau augmented reality. Yang ketiga, berdasarkan fungsi dan tujuan. Klasifikasi ini berdasarkan bagaimana media digunakan dalam proses pembelajaran. Media presentasi menyampaikan informasi, contohnya PowerPoint, infografis, dan film dokumenter. Media interaktif atau mengajak siswa berpartisipasi, contohnya ada e-learning dengan kuis interaktif atau aplikasi pembelajaran berbasis game. Kemudian media simulasi atau menggambarkan proses atau situasi nyata, contohnya laboratorium virtual dan simulasi penerbangan dalam pelatihan pilot. Lalu media eksperimen dan praktik, contohnya ada kit eksperimen sains, perangkat lunak desain grafis untuk pelajaran seni. Yang keempat, berdasarkan jenis dan bentuk media. Klasifikasi ini berdasarkan format atau bentuk media yang digunakan dalam pembelajaran. Media cetak, contohnya buku teks, modul pembelajaran, dan majalah edukasi. Media proyeksi diam, contohnya slide OHP, foto, dan ilustrasi. Media proyeksi bergerak, contohnya film edukasi, animasi, dan video pembelajaran. Media berbasis komputer, contohnya ada simulasi digital, software pembelajaran interaktif. Media berbasis jaringan atau online learning, contohnya ada website edukasi, kursus daring atau MOOC, platform LMS seperti Moodle. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Maaf jika ada salah kata dan mohon dikoreksi jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.